tidak Islam semua, dan tidak juga mitra semua, ada masyarakat umum. Jadi kita juga berharap rumah moderasi ini tidak hanya menggalang Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia. Rumah modern Bapak Profesor Dr. Irfan Idris MA, kemudian yang saya hormati juga Bapak Kapolsek ya Pak Sugeng, yang Kapolsek apa di nama ini? Kemlaki, bukan Samlaki ya. Kemlaki kan ada Samlaki juga kan, ada Samlaki di timur sana. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ali sebagai sesepuhnya Rumah Moderasi, dan Pak Trisno dan rekan-rekan mitra deradikalisasi yang ada di Mojokerto ini. Pertama, terima kasih atas sambutan hangatnya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fadilah silaturahmi yang sering kita dengar dari para ustadz maupun kiai kita bisa kita dapatkan karena niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya secara struktural saya sudah sejak kemarin tidak lagi menjabat Kasubdit Bina Masyarakat yang mengurusi mitra deradikalisasi yang ada di 28 provinsi. Saya kemarin sudah dilantik menjadi Kasubdit kontra propaganda yang mengurusi masyarakat umum, bukan masyarakat terpapar lagi, tetapi masyarakat umum. Namun pimpinan masih mengharapkan saya untuk melaksanakan tugas sampai akhir tahun ini. Nanti jabatan baru saya tahun depan secara aktifnya. Namun bukan berarti saya pindah tugas, kita tidak bisa bersilaturahmi. Silaturahmi tetap kita jalan terus karena saya juga masih di BNPT. Insya Allah bisa kita saling tukar informasi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Namun yang pasti program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT ini kan sudah ada aturannya. Aturannya itu dituangkan dalam undang-undang, tahapan-tahapannya itu, dan itu yang kita laksanakan, dan itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan inilah amanah dari negara lewat undang-undang yang kita laksanakan, dan kita bertanggung juga ke negara, sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan itu kita tidak bisa menganak-emaskan antara satu mitra dengan mitra yang lainnya. Karena misalnya kita anak emaskan satu, pasti akan sampai ke Aceh sana, akan sampai ke Ambon sana. Jadi bumerang buat kita sendiri juga itu. Kemudian di sini kan sudah ada rumah moderasi. Kita sangat berharap rumah moderasi ini sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dan kemudian saling mendukung antara satu dengan yang. Selamat datang Pak dari Kesbangpol ya. Ya, makasih Pak Kesbangpol sudah hadir. Ya. Ya, tadi Blitar, sekarang Mojokerto. Sini Pak, sini Pak, sini Pak. Mereka kemauan, jalan nih kira Pak. Jadi kita berharap banyak kepada mitra deradikalisasi di seluruh Indonesia sebagai mitra, betul-betul mitra dalam rangka pencegahan paham radikalisme berkembangnya di Indonesia. Makanya kita bahasakan mitra. Namanya mitra itu kan sejajar, tidak ada yang lebih tinggi antara kita dengan rekan-rekan mitra semua. Karena kita yakin lewat lisan, lewat akhlakul karimah, lewat apa namanya, ketika Allah jadikan kita sebagai khairun nas, sebagai manusia, sebagai ciptaan yang terbaik, pasti yang lebih banyak manfaatnya bagi orang lain. Mudah-mudahan lewat rumah moderasi ini rekan-rekan mitra yang ada di Mojokerto ini bisa menjadi kebermanfaatannya bagi orang lain lebih banyak. Namun yang pasti kita BNPT sifatnya menstimulus
bukan apa namanya, bukan satu-satunya yang bisa mengembangkan rumah moderasi, bukan. Karena terus terang kita jumlah personilnya sedikit, otomatis dana itu berbanding lurus dengan jumlah personil yang dialokasikan oleh negara. Namun kita yakin dengan semangat, dengan komunikasi antara kita, insya Allah bisa bangkit bersama. Dan ini juga sudah ada di semua provinsi, mitra-mitra yang sangat bisa kita banggakan. Sudah banyak. Untuk Jawa Timur sangat banyak sebenarnya. Ada rumah moderasi, ada tempatnya Ali Fauzi, di Malang ada Trisno juga namanya, ya. Trisno itu ada 5 usaha dia itu. Banyak banget usahanya. Yang belum itu nikahnya, yang belum itu Trisno yang di sana, yang di Malang itu udah ada 5 usaha dia tuh. 5 atau lebih itu, kayaknya lebih ya. Lebih ya Mas Bara ya. Usaha Mas Trisno itu. Kalau Wak Geng di Medan sana sudah 11 usaha dia. Kalau di Pak Rahman di Ambon itu sudah 3 bengkel. Anak buahnya sudah hampir 20 orang. Dan tidak Islam semua. Sama Wak Geng juga anak buahnya tidak Islam semua. Dan tidak juga mitra semua, ada masyarakat umum. Jadi kita juga berharap rumah moderasi ini tidak hanya menggalang mitra, tetapi menggalang juga masyarakat sekitar. Karena terus terang kehadiran BNPT di tengah-tengah mitra kadang-kadang memberikan kecemburuan kepada masyarakat. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka tidak pernah menzolimi negara, tetapi negara tidak punya atensi buat mereka. Itu yang sering terjadi. Tapi itu di luar wewenang tanggung jawab kita sebagai BNPT, karena itu sudah ada kementerian yang mengurusnya. Ya, jadi saya sebagai Kasubdit Bidang Masyarakat sangat berharap kepada rekan-rekan untuk mengembalikan potensi yang ada. Karena gini, saya melihat bahwa rekan-rekan mitra hampir di seluruh Indonesia ini, kalau saya katakan dari segi intelijensinya itu menengah ke atas. Kemudian dari semangatnya juga menengah ke atas. Kenapa saya katakan menengah ke atas? Negara aja mau dibubarkan. Berarti kan semangatnya luar biasa itu. Sekarang semangat ini mari kita dorong untuk bangkit kembali. Potensi kita masih kita bangkit kembali. Karena kan gini, saya yakin masing-masing kita punya potensi. Pasti banyak potensi kita yang bisa kita jadikan sebagai sumber keberkahan-keberkahan buat kita dan keluarga dan orang-orang sekitar kita. Tapi yang pasti kita maksimalkan potensi kita. Namun kadang-kadang kan gini, potensi yang Allah berikan itu 100, kadang-kadang kita cuma menggunakan 1 dari 100 itu. Sehingga kadang-kadang kita tidak maksimal dalam menggunakan potensi itu, sehingga kita rugi waktu, rugi segalanya sebenarnya. Padahal Allah sudah berikan kita potensi-potensi yang luar biasa, sebaik-baik ciptaan yang Allah berikan akal pikiran. Namun kadang-kadang lingkungan kita, kadang-kadang kita suka terpengaruh dengan hal lingkungan itu, sehingga kita berharap komunikasi dengan antara kita, kemudian dengan aparat wilayah juga. Jangan malu-malu, jangan hanya Pak Trisno yang ke sana, jangan hanya Pak Ali yang ke sana, gantian ke sana. Kan ada di sini ada Pak Kapolsek, ada di sini ada Kasbang Pol di sini. Jadi kita dari BNPT mendukung penuh rekan-rekan semua di seluruh Indonesia. Namun memang kita tidak bisa selalu hadir karena begini, tiap minggu kita harus berada di provinsi yang lain. Jadi di rumah itu cuma Sabtu Minggu, Senin di kantor, Selasa sudah ke provinsi lain. Kadang-kadang kalau bisa 1 minggu bisa 3 provinsi. Begitu ceritanya. Jadi kita tidak bisa maksimal juga, makanya setiap kegiatan kita kan kita mengajak aparat wilayah, kemudian kemudian pejabat pemangku wilayah itu kita ajak, karena mereka-mereka lah yang bisa melihat rekan-rekan, mendampingi rekan-rekan, melaksanakan pembinaan kepada rekan-rekan setiap saat akan ada dan bisa. Kalau saya nggak mungkin bisa. Kalau misalnya Pak Trisno bilang, Pak Nas kesini dong, nggak bisa saya karena di provinsi lain sudah menunggu minggu depannya lagi udah ke provinsi lain.
seperti itu. Jadi bukan kita tidak mau, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak mungkin mengenamaskan antara satu dengan yang lainnya, termasuk juga atensi negara kepada negara lewat BNPT, lewat subsidi bidang masyarakat itu tidak bisa kita berikan di luar program-program yang sudah terjadwal, tidak bisa. Kalau dikasih nanti juga akan ngomong ke tempat yang lain, dan ini tidak sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan kita. Termasuk juga misalnya proposal juga nggak bisa kita berikan karena tidak ada pertanggungjawaban keuangannya, nggak bisa. Kan banyak kalangan proposal. Kita bukan tidak mau ngasih karena tidak ada alokasinya ke sana. Kalau kita kasih kita salah. Nanti kalau kita pertanggungjawabkan untuk proposal dari Mojokerto sekian, nggak bisa. Kita yang salah. Karena bukan itu peruntukannya. Dan banyak dari organisasi-organisasi kemasyarakatan banyak proposal datang ke kita itu. Tapi satu pun tidak akan ada yang kita berikan. Karena itu bukan itu peruntukannya. Peruntukannya adalah buat kita adalah untuk kegiatan dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga. Karena kita diamanahi khusus untuk mitra yang sudah bebas itu diamanahi oleh negara lewat undang-undang melaksanakan kegiatan dan mengkoordinasikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk melaksanakan kegiatan yang esensinya sama tapi modelnya tidak harus sama. Misalnya BNPT melaksanakan tahapan 4 tahapan, Densus nggak mesti 4. Misalkan dari kepolisian nggak mesti 4 tahapan itu diikuti. Misalnya dari BIN, BAIS beda lagi. Jadi masing-masing instansi itu punya SOP dalam rangka pelaksanaan tugas, dalam rangka menggunakan uang negara dalam tugasnya itu berbeda-beda. Sehingga pesan saya kepada rekan-rekan, banyaklah silaturahmi kepada dinas-dinas terkait, nanti akan didampingi oleh aparat wilayah agar kita bisa mengetahui sejauh mana program mereka tahun depannya, sehingga bisa kita masuk program kita di sana. Misalnya dinas pertanian, kira-kira tahun depan dinas pertanian Mojokerto apa yang diusulkan tahun depan terkait dengan bantuan lewat yayasan atau koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Itu kan bisa kita masuk di sana karena itu ada setiap tahunnya. Kemudian dinas PUPR misalnya ataupun dinas SDM itu kan ada program-program mereka setiap tahunnya dan bisa kita masuk di sana karena kita kan bagian dari warga masyarakat yang punya hak juga terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga maupun BUMN maupun BUMD. Dan ini tidak bisa kita tunggu, harus kita silaturahmi karena mereka yang punya program, mereka yang punya aturan. Sekarang bagaimana program mereka itu salah satunya kita masuk di dalamnya rumah moderasi itu. Mungkin dari saya sekian harapan saya karena kita sangat banyak berharap bagaimana program deradikalisasi kepada masyarakat, kemudian kontra narasi maupun kontra propaganda kepada masyarakat di lingkungan kita bisa dilaksanakan lewat moderasi lewat rumah moderasi yang ada di Mojokerto ini. Mungkin sekian dari saya sebagai Kasubdit Bina Masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.